Salam damai saudara, apa kabar? Saya Pendeta Riani Suharja dalam Wasiat Kekal. Pada hari ini, Senin 10 Oktober 2022, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu pelaku firman yang cerdas. Seperti apa itu saudara? Yeremia 29 ayat 8 sampai 23 dapat saudara baca secara pribadi. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, berikan hikmat-Mu untuk mengerti pesan-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pembaca atau pendengar saja, melainkan menjadi pelaku yang bijaksana dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara, Yeremia 29 ayat 9, demikian firman Tuhan, mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu benci loh ternyata terhadap saksi dusta. Itu digambarkan oleh firman Tuhan kita pada hari ini. Sebaliknya, cintanya akan kebenaran membuat dia membenci nabi-nabi yang bernubuat palsu. Karena nubuat itu telah memperdaya umat Tuhan, sehingga umat itu menjadi lemah dan lengah. Nah, saudara, Tuhan marah murka, sehingga dua raja Yehuda mati dieksekusi oleh Raja Babel. Nah, Yeremia sebagai nabi Tuhan yang memberitakan nubuat serta murka itu kepada umat Israel. Masalahnya, bangsa Yehuda bukan hanya tidak percaya kepada Nabi Yeremia, tapi juga menghukum, membuang, dan memenjarakan utusan Tuhan ini. Sehingga suara Tuhan, suara kenabian Yeremia itu diabaikan, tidak dihargai. Jelas bahwa umat tidak percaya pada berita Yeremia karena beritanya dianggap sangat bertentangan dengan kehidupan mereka. Nyindirlah istilahnya. Suara Yeremia dianggap sumbang dan bikin peka telinga. Bagi orang-orang Yehuda, Yeremia bukan nabi yang berpihak kepada Yehuda, yang waktu itu terdesak oleh kekuatan Babel. Malahan Yeremia lebih banyak memberitakan kejatuhan dan kehancuran Yehuda. Kebayangkan kalau kita jadi orang Yehuda waktu itu, ketimbang memberitakan kemenangan mereka dalam melawan Babel. Tentu saja bagi orang Yehuda, Yeremia ini bukan nabi yang berpihak dan menyenangkan umatnya. Nah, pertanyaannya untuk kita saudara, panggilan kita sebagai umat Kristen ternyata bukan hanya untuk hidup saleh, khusyuk, beribadah, banyak berdoa, baca firman, tapi juga cerdas, berhikmat untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kecerdasan kita itu atau hikmat Tuhan yang ada pada kita mengarahkan kita untuk membedakan pemberitaan mana yang menyenangkan saja atau menyadarkan kita akan kesalahan dan pelanggaran kita. Atau mana firman yang cuma menina-bobokkan kita puas dan senang dengan berita itu, atau membuat kita harus waspada dan introspeksi diri. Atau apakah firman itu memperbodoh kita sehingga kita tidak belajar apa-apa dari situ, atau membuat kita kritis, ingin terus bertanya, mencari jawaban, dan terus membuat hidup kita selalu dibentuk oleh firman itu. Atau yang lain lagi, apakah firman yang kita dengar atau pesan Tuhan membuat kita merasa hidup dalam surga yang menghalusinasikan kita dengan bayangan-bayangan kenikmatan, atau mengangkat
kenyataan atau realita yang membuat kita harus segera berubah, bertobat, berkarya, berbuah. Atau yang lain lagi, apakah firman itu memperlena kerohanian kita sehingga kita merasa nyaman terus, merasakan kesejukan angin yang menghembus rambut-rambut kita? Atau firman Tuhan memperdalam iman kita, membentuk karakter kita, memperbaiki kelakuan kita, dan membuat kita hidup semakin benar, semakin baik, semakin membagikan kasih. Nah, saudara, banyak pilihan-pilihan kan dalam hidup kita. Firman Tuhan bukan hanya sekedar menyenangkan di telinga, tetapi berguna untuk mengarahkan kita berbuat dan melakukan firman Tuhan itu. Pernahkah saudara membaca firman Tuhan dan pesannya adalah membuat kita keluar dari zona nyaman kita, melakukan sesuatu yang baik dan benar demi kebaikan di masa mendatang? Mari kita membuka hati kita untuk segala pesan yang Tuhan berikan kepada kita tanpa takut ada hal yang tidak menyenangkan kita alami demi kebaikan kita dan perbaikan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin ikut Kristus yang bukan hanya senang-senangnya saja, tapi kami ingin menjadi pelaku firman yang cerdas, yang berhikmat, yang berubah, yang berbuah, yang hidup penuh makna. Berkati kami ya Bapa, dengan segala kekayaan pengalaman imannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang terus hadir bersama kami dan di dalam kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa subscribe dan bagikan ini supaya firman Tuhan semakin menjadi berkat buat banyak orang. Salam damai. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.